mengerjakan segala sesuatunya itu dengan semaksimal apa yang bisa kita kerjakan. Shalom sahabat UK3. Ketemu lagi nih di konten YouTube UK3 Ngugu. Shalom sahabat UK3, ketemu lagi nih di acara kita program Ngugu, ngulik lagu. Setelah sekian lama kita nggak bertemu karena ada program ini nih. Nah itu dia. Hari ini aku mau berbagi sedikit, sharing sedikit tentang lagu Sujud di Altarnya. Nah lagu ini di-request oleh teman kita, salah satu teman kita, melalui question box-nya Instagram UK3. Lagu Sujud di Altarnya ini sendiri diciptakan oleh Bapak Johanandojo, kemudian dipopulerkan atau dibawa kembali oleh Symphony Worship. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau berbagi berdasarkan versinya Symphony Worship. Lagu ini sendiri aku mau bawakan dengan kunci dasar F, atau ini juga bisa. Seperti biasa, sebelum mulai aku mau berbagi family chord-nya kunci F itu apa aja. Jadi kunci F itu sendiri ya jelas ada kunci F-nya gitu kan. Namanya juga kunci F. F, lalu ada kunci bass atau biasa disebut B bass atau apa ya namanya ya? Bemol atau akres. Bentuknya bisa seperti ini teman-teman. Atau bentuk kunci A. Terus kita naikkan setengah lalu ditambah satu ini. Cuma biar lebih lebih simple mungkin tangannya, jadi aku buat seperti ini aja gitu. Sama. Gini atau gini. Itu juga mungkin di sini. Ini juga sama. Bass atau B bass. Lalu ada kunci C. Ada kunci D minor, ada A minor, ada G minor. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke verse-nya. Jadi di verse ini teman-teman, nanti ketika kita nyanyikan bila hati terasa berat, itu teman-teman bisa tahan di 1 atau tahan di F. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih penjelasan sedikit teman-teman. Jadi supaya menggampangkan nanti mungkin penyebutannya, aku akan menyebutnya nanti F itu dengan 1, G minor itu kusebut dengan 2, A minor itu kusebut dengan 3, bass itu kusebut dengan 4, C itu kusebut dengan 5, D minor itu 6, lalu ada di E-nya itu 7 dan balik lagi satunya itu si F-nya. Jadi itu tangga nada aja sih teman-teman. Jadi nanti pada bagian bila hati terasa berat itu bisa teman-teman tahan di 1 aja, di F-nya aja. Jadi seperti ini deh. Bila hati terasa berat. Atau kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan ya supaya lagunya terdengar lebih keren gitu ya, lebih keren, itu kita buat namanya F diminished. Apa yang dimaksud dengan diminished? Diminished itu sebuah kunci, simpelnya nada ketiga dan kelima kita turunin setengah, 3 dan 5 kita turunin setengah. Jadi kalau misalnya kunci F itu kita ambil seperti ini ya teman-teman. Ini F, kunci F seperti biasa. Lalu nada ketiga dan kelima kita turunin setengah. Kita cari tiganya. Do. Nah ini di sini ini letak nada ketiga. 1, 2, 3, terus 4, 5. 3 dan 5 kita turunin setengah, jadinya seperti ini ya. Turun setengah. Biar tangan yang enggak sulit gitu teman-teman. Aku buatnya seperti ini. Ini nekan do-nya, kunci F-nya. Lalu ini jari telunjuk menekan senar 3 di fret 1. Karena kan nada
3 atau mi-nya itu kan tadi di sini. Terus karena kita turunin setengah jadi di sini. Lalu nada 5 sol kan harusnya di sini, jadi turunin setengah. Jadi nggak usah kita tekan. Ya dia kosong aja gitu. Jadi dia seperti ini. Kurang lebih bunyinya teman-teman. Apabila dimainkan jadi seperti ini. Bila hati terasa berat. Kita lanjut ya. Tak seorang pun, 2 mengerti bebanku, 3. Lalu kita buat 5 minor atau kunci C minor. Langsung balik ke 1. Tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus. 4. Apa yang ini 2 harus langsung ke 5. Ku buat ada kesalahan sedikit teman-teman. Jadi dia ku tanya Yesus apa yang langsung ke 3. Ku buat 2. Jadi kalau aku secara pribadi, aku nangkepnya bagian itu tadi hanya seperti pemanisnya aja gitu. Bisa kita sederhanakan jadi apa yang harus ku buat langsung ke C. Atau kalau misalnya kita mau buat lebih mungkin lebih mengalir gitu, apa yang harus ku buat. Mungkin kalau kita mau buat lebih mengalir lagi, bisa kita buat dia 2, 5, 3, 6, 2, 5. Apa yang harus ku buat. Verse 1 lagi hampir sama dan malah sama sih sebenarnya. Ada dia berfirman, kita buat F diminis, datanglah, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul. Lalu di sini G minor kita ubah jadi G mayor. Segala bebanku. Kita kasih C7 sebagai jembatan menuju F. Sujud di altarnya. Tahan aja. Ku bawa hidupku. Bisa seperti itu. Dari 1 langsung ke 4. Atau kita buat sujud di altarnya. Kita kasih 5 minor. Balik 1 lagi. Ku bawa. Antara 1 dengan 4 kita kasih A minor atau 3-nya sebagai jembatan gitu. Kayak numpang lewat aja gitu. Sujud di altarnya. 5 minor. Ku bawa hidupku, ku terima. 3 lagi, jembatan lagi. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Untuk cara pembawaan Symphony Worship sendiri, dia banyak menggunakan kayak jembatan-jembatan seperti itu teman-teman. Jadi antara 1 menuju 4 di ya curi-curi sedikit gitu ada 3 gitu. Demikian juga 4 menuju 2 dari bass menuju ke G minor itu ada curi-curi sedikit juga di A minor gitu. Fungsinya buat apa? Supaya lagu itu terdengar lebih mengalir, lebih enak gitu. Jadi sama halnya dengan itu tadi. Jadi jembatan ini bukan hanya untuk itu aja teman-teman. Jadi dari C, dari 5 menuju 1 itu kita bisa juga pakai 5, 6, 7, 1 gitu. Jadi seperti tadi kan ujung refnya, dia pikul segala bebanku,
7, 5, 1 gitu. Fungsinya untuk jadi jembatan aja sih. Dia pikul segala bebanku, dia ubahi, balik lagi, hidupku. Seperti refrain tadi, kasih 5 minor, barui hatiku, buat 4 minor atau bass minor. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mungkin teman-teman sering dengar atau ya merasa lagu ini terasa dapat emosionalnya ketika misal di ujung refnya itu kita tambahin lirik atau kata seperti pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemerdekaan. Intinya seperti menunjukkan deklarasi iman kita. Ada beberapa opsi yang bisa dipakai. Jadi yang pertama, cara dari Symphony Worship sendiri, teman-teman. Jadi aku berbagi sedikit apa yang dibawakan oleh Symphony Worship. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nah, ini kunci yang apa ya? Seperti kunci B minor, tapi bunyinya enggak B minor banget gitu. Aku kurang tahu apa namanya, tapi mungkin teman-teman bisa nanti aplikasikan sendiri. Jadi aku kasih tahu aja, kunci ini letaknya mulai dari di fret 2, jari telunjuk ada di senar nomor 5. Lalu jari tengah kita menekan senar nomor 3. Masih di fret 2 ya. Di bawahnya gini. Lalu jari manis menekan senar nomor 2 di fret 3. Nah, sebenarnya hampir sama sih sama B minor itu kan gini. Kita hilangin ininya, terus kita ganti jadi seperti ini. Kunci B minor gitu lah. Jadi dia kayak sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita buat yang tadi, di altarnya. Baru balik ke 4. Bisa kita isi dengan beberapa deklarasi iman kita. Misalnya pemulihan terjadi, bisa juga kesembuhan terjadi, kemerdekaan pun terjadi. Tutup dengan 2, saat datang di altarnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman kesulitan buat jadi yang tadi itu yang ini, yang seperti B minor itu kan 4 crash bass, jadi B 4 crash. Mungkin kalau misalnya teman-teman kesulitan dari pemulihan terjadi saat datang di altarnya, teman-teman bisa pakai opsi yang lain. Misalnya saat datang di altarnya, kita buat 1 aja. Ini kan habis ini mau ke 4, pancing ketiga lagi. Pemulihan terjadi. Intinya jembatan itu bisa kita buat apa ya? Bisa kita buat pakai 3 atau pakai mungkin kunci-kunci yang lain, asalkan dia bisa bisa membawa dari kunci yang awal ke kunci yang dituju. Namanya juga jembatan gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, jembatan itu ya namanya juga jembatan, difungsikan untuk menghubungkan dari kunci di mana tempat kita berangkat menuju tujuan akhir. Intinya si kunci jembatan ini harus bisa menjembatani lah gitu, bisa
menghubungkan. Jadi kalau misalnya kita dari 1 mau 4, ya kita bisa ambil 1, 3, 4. Atau mungkin kalau misalnya kita mau ambil 1 ke 4, 1, 4 setengah atau 4 crash, kita turunkan ke 4. Seperti lagu tadi. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa aku bagikan kepada teman-teman untuk kesempatan hari ini mengenai lagu Sujud di Altarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh izinkan aku nyanyi nih ya. Jadi aku coba memainkan apa yang tadi ku bagikan sama teman-teman. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman apa yang bisa aku bagikan. Nah, jadi teman-teman, itu tadi aku berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara membawakan lagu Sujud di Altarnya. Apabila teman-teman mungkin punya lagu yang ingin dibahas, lagu yang ingin di-sharingkan, boleh banget untuk menghubungi UK3 melalui kolom komentar di bawah, atau mungkin bisa DM Instagramnya UK3. Itu aja sih teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube UK3. Jika teman-teman merasa terberkati, atau mungkin teman-teman pengen berbagi sama teman-teman yang lain, boleh banget untuk bagikan video ini juga ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Merasa diberkati? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, dan juga notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.